Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya harap semua dalam keadaan yang sehat, dan saya harap Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dan TPI-TPI yang ada tetap antusias untuk belajar firman Tuhan di channel Siraman Rohani Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai rohaniawan sangat rindu untuk memperlengkapi dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan supaya kerohanian kita semua semakin hari semakin bertumbuh. Dan bukan hanya itu saja, kita sebagai rohaniawan rindu kita memiliki pendalaman Alkitab, pemahaman Alkitab yang lebih baik. Kita memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul memberikan persepuluhan. Masih relevan atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat berbagai macam diskusi tentang persepuluhan, beberapa yang tidak setuju tentang persepuluhan mengatakan bahwa persepuluhan bukan merupakan kewajiban kita, bahwa persepuluhan sudah tidak relevan lagi karena persepuluhan itu merupakan regulasi spiritual yang dilakukan di perjanjian lama, sedangkan di perjanjian baru tidak diwajibkan. Nah, beberapa orang yang tidak setuju dengan persepuluhan mengatakan seperti itu untuk mendebat tentang persepuluhan. Nah, saudara, pada hari ini mari kita akan pelajari apakah persepuluhan. Pada siang hari ini mari kita pelajari apakah persepuluhan itu merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan sampai sekarang, atau persepuluhan itu bukan merupakan perintah Tuhan yang kita tidak wajib untuk lakukan. Nah, mari kita belajar pada siang hari ini tentang persepuluhan. Nah, saudara, kalau ada yang mengatakan persepuluhan itu hanya pada waktu perjanjian lama, jadi pada hari ini kita tidak wajib untuk memberikannya. Nah, pertama, sebelum kita membahas tentang pandangan Alkitab, kita akan membahas dulu dalam tata Gereja Isa Al-Masih, di dalam buku tata gereja yang dimiliki oleh pendeta-pendeta. Di situ dikatakan bahwa persepuluhan itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan untuk menunjang keberlangsungan gereja. Jadi secara hukum tata gereja Isa Al-Masih, persepuluhan itu diwajibkan, saudara. Ini secara organisasi dulu sebelum kita menginjak ke aspek spiritual atas dasar firman Tuhan. Jadi secara organisasi gereja Isa Al-Masih kita mengimani bahwa persepuluhan adalah perintah Tuhan, dan persepuluhan itu harus kita berikan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Itu secara regulasi organisasi. Nah, saudara, atas dasar firman-Nya ada di mana? Ada di Matius 23 ayat 23. Kalau saya kutip dari perjanjian lama, ada banyak sekali ayat tentang memberikan persepuluhan. Mulai pada zaman Musa, pada zaman nabi-nabi dan lain sebagainya. Di perjanjian lama ada banyak ayat yang mengingatkan kita tentang pentingnya persepuluhan. Di Maleakhi juga dikatakan bawalah persepuluhan ke rumah Tuhan dan ujilah Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, kalau di dalam perjanjian baru yang sering orang katakan di perjanjian baru sudah nggak ada perintah lagi tentang persepuluhan. Nah, saya akan menyampaikan ayat ini, Matius 23 ayat 23. Ini gampang sekali diingat ayat ini, saudara, karena angka cantik. Matius 23 ayat 23. Di situ Yesus yang berbicara tentang persepuluhan. Perhatikan ayat ini, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, saudara, di ayat ini menjelaskan pada waktu itu Yesus sedang berdiskusi dengan ahli Taurat dan orang Farisi tentang keadilan. Nah, waktu itu Yesus mengutip statement yang mengatakan persepuluhan kamu kasih. Nah, artinya, saudara,
Dari ayat ini secara tidak langsung Yesus menggarisbawahi tentang adanya regulasi kewajiban agama yang masih terselenggara pada zaman Perjanjian Baru, yaitu ternyata persepuluhan masih dijalankan oleh orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru. Makanya itu Yesus mengutip dalam konteks Yesus dan ahli Taurat dan Farisi sedang diskusi. Yesus mengutip, kamu rajin ngasih persepuluhan, tetapi keadilan kamu gak lakukan. Dan menariknya Yesus juga menambahi dengan kalimat di bawahnya, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya antara persepuluhan dan keadilan harus sama-sama dilakukan, karena di dalam firman Tuhan sesuatu yang penting, entah itu keadilan, entah itu persepuluhan, harus dilakukan bersama-sama. Nah saudara, menarik sekali Tuhan Yesus mengutip secara tidak langsung di Perjanjian Baru dan menangkis setiap argumen-argumen yang mengatakan Yesus saja tidak mengajarkan persepuluhan. Tetapi di ayat ini Matius 23 ayat 23 dengan jelas mengatakan Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, yang satunya juga harus dilakukan, jangan diabaikan. Persepuluhan dan keadilan harus dilakukan bersama-sama. Selesai saudara. Jadi apakah kita masih relevan di dalam memberikan persepuluhan? Masih. Yesus pun mengingatkan hal itu kepada ahli Taurat dan ahli Farisi ketika menasehati mereka. Dan ini juga mengingatkan kita, kalau kita cinta sama Tuhan, saya percaya kalau saudara cinta sama Tuhan, gak ada hitung-hitungan di dalam hidup kita sama Tuhan. Mau ngasih persepuluhan apa enggak ya? Kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, kita tahu dasar ayat ini. Dalam regulasi organisasi kita tahu tata dasar gereja Isa Al-Masih yang mewajibkan kita memberi persepuluhan. Kita tahu Matius 23 ayat 23, kita tahu Maleaki yang mengatakan tentang perintah memberikan persepuluhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita cinta rumah Tuhan, saya yakin gak ada hitung-hitungan saudara di antara kita. Bahkan mungkin di antara kita yang diberkati Tuhan 10% untuk Tuhan, untuk raja kita, untuk pribadi yang sudah menebus dan memberikan kita keselamatan. 10% masih kurang. Saudara bisa bayangkan pengorbanan Kristus di kayu salib, kalau kita masih hitung-hitungan dan masih mempertanyakan persepuluhan masih relevan apa tidak sampai sekarang, itu sangat ironis sekali. Saya sebagai hamba Tuhan juga memberikan persepuluhan kepada gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan juga memberikan persepuluhan kepada gereja Tuhan. Nah saudara, mari di dalam hidup kita belajar bersama-sama bahwa kalau kita cinta sama Tuhan, tentu kita dengan rela hati memberikan Tuhan, memberikan kepada rumah Tuhan 1/10 dari apa yang kita terima. Bahkan kalau kita cinta sama Tuhan 10%, itu rasanya kurang. Nah mari di dalam hidup kita belajar, jangan sampai ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan menjadi pembenaran akan kita untuk tidak melakukan firman Tuhan. Melainkan mari kita belajar bahwa persepuluhan adalah perintah Tuhan. Secara organisasi itu juga ada di dalam buku tata gereja dan menjadi sebuah kewajiban kita untuk menopang pertumbuhan gereja secara ekonomi. Kalau gereja mau bertumbuh, kalau gereja mau terus berjalan, kalau gereja mau sejahtera, siapa lagi yang berpartisipasi kalau bukan kita sendiri melalui berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya pendalaman ayat ini bisa memperkaya saudara tentang pemahaman-pemahaman ajaran firman Tuhan yang sehat, yang sesuai dengan doktrin yang gereja kita yakini, dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.